Yap, Udah. Apa nih? skandal. Aduh, skandal apa nih? Au. Halo viewers, kembali lagi bersama aku Amanda di podcast Ngaco Ngobrol ala Indoposko. Hari ini bintang tamunya spesial banget karena dia adalah seseorang yang cantik, tinggi, putih, menginspirasi banget. Terus idaman para wanita, idaman para pria. Siapakah dia? Tada! Mbak Okta. Ya Allah. Aduh Mbak, Tahu kan aku siapa? aku nggak tahu kamu siapa sih. Halo, aku Okta, temennya Amanda. Enggak, bukan. Oh, bukan. Lagi Siapa sibuk nih? apa sih Mbak Okta? Kamu siapa sih sebenarnya? Coba deh kamu jelasin, kamu tuh siapa sih sekarang? Aku tuh Okta, aku sekarang lagi kerjanya tuh freelance model aja. Oh, jadi Okta freelancer. Oh, bukan. Influencer sih, lebih ke influencer. Oh, influencer. Oke. Kan Mbak Manda juga kan? Bukan. Bukan. Aku nating. Terus tak lagi sibuk apa sih? Kalau aku lagi sibuk freelance model-model, job-job kayak fashion, beauty, itu aku ambil. Oh iya. Sama sekarang tuh aku lagi bantu-bantuin pacar aku. Iya, pacar aku. Pacar aku buat buka usaha studio foto. Oh, udah punya pacar sekarang. Alhamdulillah sudah memanda. Astaga, siapa? Ada deh. Masih samar-samar, masih dia rahasiakan. Lah, bukannya udah go public ya? Ya, sekali dua kali sih waktu itu pernah. Kenapa nggak disamar-samarin tuh kenapa? Karena apa ya? Karena menurut gue kayak gue kan habis keluar udah 2 tahun lalu sih, cuman kayak gue masih ada rasa kayak jangan sampai kecewain mereka dulu sih. Oh, masih ke bawah. Masih ke bawah gue, gitu. jadi kayak ya masih disamar-samarkan aja. Kan belum tentu fix juga sama dia. Takutnya kan entah putus entah apa. Jadi kan gue kayak yaudahlah, masih dirahasiakan dulu. Nanti kalau misalkan udah tunangan baru Mbak Banda langsung Langsung dia apa? Nih cowok gue pokoknya, jangan gitu. ada yang ngambil gitu. Oke. Itu dulu kita ketemunya sama gue ya? Iya, kan lu yang kenalin. Gue yang kenalin? Iya, masa lupa? Enggak ah. Lu. Gue gak kenalin ke lo. Kita emang lagi ada acara. Oh iya, lagi ada waktu acara. itu. Terus gue gak tau gimana tiba-tiba kalian udah deket aja. Enggak, ngobrol-ngobrol dulu Ngobrol sih, dulu. SKSD gue sama dia tuh. Terus habis itu kayak dia single, gue single. Waduh, kan gawat ya. Oh maksudnya. gitu, kalau sama-sama single gawat ya. Gawat. Jadi kayak ya pertama kenalan dulu sih, saling tahu dulu. Dia nembak gue ya gimana ya, waktu itu gue single, ya langsung cus lah. Baik juga sih orangnya. Jadi Orangnya gue baik. kayak jadi gue langsung kamu mau nggak jadi pacar aku? Ya udah boleh, ayo cus gitu. Oh gitu. Kalau gue nggak Deket- nanti dulu deh, nggak langsung. Ya udah ayo boleh cus gitu. Deketnya berapa lama waktu itu? Dekatnya sebentar, 2 bulanan. 2 bulanan. Itu sebenarnya pas lebih lama sih lebih dari lama gue. ya. Sebenarnya pas kita main tuh gue sambil deketan. Maksudnya sambil PDKT juga sama Sambil dia? PDKT, cuman kan kayak kalau gue lagi sama lu kayak ya masih Jaim-jaim. Padahal kalau udah berdua mah sebenarnya udah deket banget. Mbak Okta. Ya ampun. Gue sebenarnya agak kaget sih pas lo go public, tapi senang juga kayak yang asik akhirnya. Gitu. Iya sih. Iya. Soalnya kayak teman-teman pun juga, lu kapan sih go public? Go public lu punya pacar gak sih sebenarnya? Tapi dia nuntut gak? Kayak kapan go public gitu? Enggak banget. Gue udah jelasin ke dia, gue tuh orangnya nggak enakan gitu kan. Akhirnya dia ngerti, ya udah. Akhirnya dia sabar. Tapi dia sempet kayak, kapan kamu post aku gitu kan, takutnya kan kayak gue selingkuh apa gimana kan. Orang-orang pada nggak tahu gue punya pacar. Jadi kayak dia tuh kayak pernah nanya-nanya ke gue, lu kapan ngepost gue, sabar gue bilang sabar. Akhirnya dia sabar sih, tapi dia nungguin gitu. Iya, dia nungguin. Tapi nggak tahu kenapa kayak emang semua cowok itu tuh kayak minta pengakuan gitu loh, kayak kapan sih lo ngepost gue? Iya, soalnya gitu kan sih? asalnya ya kan lumayan followers gue kan. Kalau gue nggak publikin di dia, pasti dia kayak nanya, lu kenapa kok nggak bisa publikin gue? Lu punya suka sama orang.
atau lu lagi suka sama siapa gitu kan dipertanyakan gitu loh. Bener-bener. Kadang ada cowok yang emang nggak ngerti gitu. Iya, Karena dia nggak bener. tahu dunia kita saat itu. Bener-bener. Ya nggak sih? Iya, betul. Gue juga dulu awalnya kebawa. Lu Kayak masih kebawa? Sampai dulu sekarang? iya sekarang Sekarang udah nggak? udah cuek. Dulu tuh masih kayak pas awal keluar Heeh. kayak masih yang gak deh gue masih harus gak bisa masih kayak masih ada perasaan yang Iya, gak bisa bener-bener. gue kecewain gitu. Tapi semakin kesini gue tuh makin kayak yang Ya udahlah, ini life gue. iya kan. ini hidup gue mau sampai gue. kapan mikirin orang terus gue gak mikirin diri gue sendiri gitu kan. Gue mau bahagia juga. Tapi bahagia sekarang. Bahagia banget. Asli. Apalagi temen sama Manda tuh bahagia terus ya. Alah. Terus Apa? lo nggak takut ngecewain fans lo kan tipe idaman banget nih, idaman Aduh. cowok-cowok itu nih. Aduh. Kayak yang Okta tuh kayak yang Barbie hidup gitu. Berhidup enggak anjir lebay. Iya lah, Enggak guys. Alhamdulillah aja ada yang suka gitu. itu pokoknya gimana? Apa? Menurut lo? Sekarang sama mereka kayak udah biasa aja. Tapi menurut gue sekarang tuh lebih banyakan cewek. Soalnya mungkin karena gue kayak dulu kan gue idol banget kan, kayak maksudnya ya imut lah. Tapi sekarang tuh gue mengubah diri gue menjadi gue yang sekarang pada lumayan gak suka gitu. Jadi lebih sekarang tuh lebih kayak ke fans-fans yang emang bener-bener suka sama gue aja, bukan yang kayak keseluruhan gitu. Bahkan yang sekarang emang tulus aja gitu yang ya. tulus aja. Bahkan sekarang lebih ke cewek malah justru. Kayak mereka curhat, gue ladenin. Gue suka ladenin fans-fans gitu kalau di DM kalau mereka curhat. Gue suka bales-balesin. Iya sih. Tapi seru sih. Kalau balikin, cowok idaman lu emang kayak apa sih? Aduh. Kayak cowok lu yang sekarang kah atau masih banyak yang kurang kah? Ya pasti cowok gak sempurna gak sih? Pasti ada 1-2 minusnya gak sih? Iya. Kalau gue, idaman gue tuh sebenarnya nomor 1 tuh kerja keras. Orangnya harus kerja keras. Harus. Pokoknya gak boleh malas-malasan. Lu kalau udah malas-malasan udah kayak bukan gue banget gitu kan. Pasalnya sekarang hidup harus butuh duit gak sih? Iya gak? Iya, betul. kan. Jadi Betul. apalagi masa depan masih lama cuy. Kita masih muda ya kan. Iya. Jadi harus pikirin itu nomor 1. Dia harus kerja keras ya. Tuh guys, inget ya 1 kerja keras. Oke, next. Terus kedua, suka berbaur sama orang lain. Friendly gitu ya. Friendly. Kan sebenarnya gue tuh tipikal orangnya kalau misalkan gue baru kenal, gue tuh diem banget. Jadi tuh dia harus, iya ini, dia tuh harus membawa gue dulu, gue baru kayak, oh iya gue kenalan gitu. Kalau enggak gue bakal diem aja. Kalau gue pendiam banget sebenarnya orangnya. Terus yang ketiga, apa ya? Harus wangi sih. Harus wangi. Itu nomor 3 paling penting. Harus wangi ya. Harus wangi, soalnya jujur aja kalau misalkan kita lagi deket dia, itu kayak harus ada ciri khas dia banget gak sih? Parfumnya apa gitu, bau wanginya kayak bau tubuhnya dia lah kasarnya kan. Iya. Bau tubuhnya kita harus mengingatnya. Kalau misalkan sampai dia bau, masa kita nginget lu bau banget, masa enggak kayak gitu. Berarti itu ketiga wangi gitu. Ketiga 1 kerja keras, 2 friendly, 3 wangi. Terus keempat dan seterusnya bonus lah. oh gitu. Bonus, Yang penting 3 itu. Yang penting 3 itu. Oh gitu. Sama pengertian sih setia sama gue. Ya, Enggak neko-neko. masih muda neko-neko enjoy iya, kali. aduh. Masih banyak yang lain ya. Slow aja kali. Terus apa lagi ya? Apalagi. Aduh, Apa nih? kita ngomongin Agak serius ya. serius. Siap Mamanda. Udah siap? Udah. Apa nih? Skandal. Aduh, skandal apa nih? Au. Dulu kayaknya banyak skandal deh. Sama lu kan bukannya? Emang gue? Lah, Emang gue apa? sama dia kan. Skandalnya apaan sih? Aduh, ceritanya panjang mau diceritain nih. Boleh. Jadi tuh, dulu tuh aku sama Manda, pokoknya bener-bener deket banget ya, sahabatan lah. Pokoknya setiap hari tuh aku sama Manda gitu. Walaupun pas masih single, terus kayak emang bener-bener pergi jauh, pergi deket, ngekos bareng waktu itu Iya, kan, sempat ngekos bareng. Itu tuh bener-bener berdua banget sama Manda. Terus kan aku kan orangnya gabut ya, apalagi dulu tuh aku orangnya pendiam. Jadi tuh kayak, jadi Manda suka ngajak aku main, suka ya kenalin ke temen-temennya. Nah jadi waktu itu kita tuh lagi makan ya kan, lagi makan. Iya. Makan sushi guys, sushi, inget ya sushi.
di Tapi Senopati tempatnya gitu. emang kayak kita waktu itu di VIP gitu. Di VIP, jadi agak Emang agak private ya. agak private. Itu di Sushi Senopati kalau boleh tahu tuh. Nah, terus abis itu kita kayak lagi kayak gini nih, ya, berlima apa berenam ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berenam. waktu Tujuh. itu. Tujuh ya? Heeh. Bertujuh tuh. Nah, terus abis itu kita pesen ocha. Ocha ya mirip-mirip kayak gini lah. Maksudnya kayak gelasnya agak ambigu sih sebenarnya Mbak Manda. Emang gelasnya kenapa? Iya, waktu itu kan kita gelas ocha sushi lah, Kak. Lu tahu Orang kan? gue kayak main gini ocha, gitu. ocha dingin kan, ocha dingin. Oh, mungkin warnanya kuning warnanya ya. kuning cuy. Waktu itu kan gelasnya transparan. Jadi si ocanya ini warna kuning. Oh iya, gue Si nggak itu skandal kita. nggak pernah kepikiran di situ sih. Orang fans malah justru yang itu yang buat skandal. Kita tuh Karena- kita minum padahal mah sebenarnya tuh yang minum itu adalah teman kita depan gue justru. Iya. Depan gue dia tuh ngebir doang. Ngebir. Nah, mungkin kayak botolnya kan agak Ijo hijau gitu. kan. Disangka kita pada minum alkohol. Padahal mah enggak, padahal mah ocha ya. Iya. Padahal itu ocha, guys. Dan itu bener-bener kejadiannya kayak satu teman kita itu upload Instastory dan itu Iya. kayak cuman sebeberapa detik doang nggak sih, nggak sampai Nggak semenit. sampai, itu Langsung- baru beberapa orang doang yang lihat. Dan di close friend waktu itu. Nggak di close friend, nggak di nggak di close close friend, friend tapi dia nge-private si IG akun story. Instagramnya. Oh, iya, Iya. iya. Ya, gue nggak ngerti gimana caranya bisa tiba-tiba ke record gitu, terus sampai kesebar dan sampai lebay banget, sampai Parah banget. parah banget. Gue inget banget Okta nangis Gue waktu nangis kejat. diumumin kita akan turun lagi ke trainee. Wah, Nangis banget itu. sedih banget sih. Gue tuh cuman kayak, gue gak bisa nangis, tapi gue kayak cuman yang diem, yang kayak nggak fair banget gitu loh. Soalnya kayak sejujurnya itu sebenarnya nggak kesalahan kita banget ya. Karena kita emang, maksudnya gue juga bingung sih waktu itu kayak emang karena gue main sama cowok atau emang karena permasalahin sama si minuman ini. Gue tuh agak-agak Bingung gitu. bingung. Gue sebenarnya jujur aja gue nggak terima waktu itu. Kayak kok bisa sih sampai kayak gini gitu loh. Padahal kasarnya gue temenan cuy, maksudnya kita kan waktu itu nggak ada apa-apa ya, kita cuma minum bener-bener ocha, itu jadi permasalahan besar Masalahnya sushinya banget. belum datang kali Iya, ya. itu Jadi permasalahan. nggak tahu kalau kita lagi makan sushi. Ya kali misalkan minum nggak ada apa-apa kan lucu juga. Iya, terus kita private, nggak yang tempat rame gitu. Kita nggak ada tempat rame, itu sih yang jadi permasalahan. Iya, benar. Terus Jujur aja gue agak kecewa tau, sumpah. gue liat lu gue muka lu nangis banget sih. Gue justru lebih sedih gue ngeliat lu daripada buat diri gue sendiri. Beneran, soalnya gue tuh tau banget ya, Okta tuh kayak dia tuh orangnya berjuang banget guys saat masih di sana. Dia tuh orang kayak fight banget. Dia tuh mau kayak gue posisi gue di atas, dan dia tuh bener-bener fight for it gitu loh. Parah. Kalau gue kan kayak yang posisi gue di sini, ya udah gue tuh kayak ya udah mungkin emang segini aja. Gue tuh nggak mikirin sampai kayak yang nggak ambis gitu loh. Tapi Okta tuh ambis banget. Gue tuh kayak yang ya udahlah, gue tuh yang gitu. Mungkin fashion gue di situ gak sih? Nah, jadi kayak iya. gue suka gitu. Soalnya kalau gue waktu itu tuh mikirnya kayak prioritas gue saat itu adalah kuliah Oh iya, kuliah. gitu. Tapi waktu itu tuh gue kayak gue agak kecewa sama diri sendiri, sama fans juga waktu itu sejujurnya ya. Gue tuh mikir kayak gue di sini di tempat JKT, gue kan kayak mau menjadi mau terus impian gue kan, Mau kayak ngejar impian ngejar impian, walaupun gue nggak perlu kayak ada yang suka seterusnya sama gue, itu kan bonus aja ya. Maksudnya gue kan mau ngejar mimpi gue, emang beneran gue tuh serius banget di situ waktu itu. Terus abis itu kayak gue tuh merasa pas abis skandal itu gue kayak merasa kok kayak gini ya, maksudnya gue jadi kalau main sama siapa-siapa, maksudnya kayak ada cowok pun kayak dipermasalahin gitu kan, gue jadi nggak enak sama cowok. Gue pernah tuh beb, kayak kita main sama cowok, padahal itu teman-teman kita, ada ceweknya juga. Pernah sampai si fans gue nubirin si cowok ini, kayak kan gue jadi nggak enak, kok fans lu kayak gitu sih? Siapa sih? Ada banyak banget itu banyak banget, kayak misalkan gue upload nih ya sama teman cowok gue, padahal teman, terus kayak langsung ditubirin, di DM-in kayak, lu cowoknya ini waktu yang gini. Terus habis itu temen gue kayak bilang sama gue, tak fans lu rese tuh, kan gue jadi gak enak. Maksudnya kayak gue di usia gue mau punya banyak temen, tapi di sisi mana gue harus kayak kerja keras buat jangan ngecewain fans tuh, kayak ya Allah kok gini banget gitu. Iya, lo ngejaga hati orang banyak gitu kan. Ngejaga hati orang banyak. Tapi sebenarnya emang niat gue tuh nggak sampai segitu. Gue mau seneng-seneng tuh karena
gue pengen punya banyak teman aja biar gue nggak pendiam, tapi gue masih suka sama fans gitu. Justru dulu tuh gue ngajak lu main karena lu tuh orangnya kayak yang gue tuh kasihan karena lu diem aja gitu loh. Orangnya introvert, Kayak udahlah gue ajak main aja daripada dia kasihan sendiri di rumah gitu loh, maksud gue juga nggak menjerumuskan dia ke arah yang berbahaya guys. Oh iya nih, Gue juga nggak mau diri gue terjerumus yang aneh-aneh, gue juga nggak mau lah. Sumpah kasihan Manda tuh, kasihan banget. Jadi tuh kan gue emang deket banget sama Manda ya. Dengan kejadian skandal itu, abis itu si Manda ini langsung dijudge banget sama fans-fans gue. Semua orang nyalain gara-gara main sama Manda. Sama Manda. Pokoknya yang main sama dia diomelin semuanya. Terus kayak, aduh, kamu ngapain sih main sama dia gini. Bodo amat kan, maksudnya kan kita nggak ada ngapa-ngapain ya, kecuali kan kita kayak nakal-nakal barulah gue nggak mau main sama lu. Gue tahu juga kan maksudnya yang mana yang positif mana yang enggak. Iyalah, bener lah. Gue juga nggak mau anjir diri gue jadi negatif ya. Enggak juga, ntar gue nggak di Suka. Terus itu ngaruh gak sih ke lingkungan lo? Kayak lo kan punya sahabat ya, Aduh, setahu gue itu ngaruh gak sih kayak jadi kayak jangan nama Okta lagi gitu? sumpah itu ngaruh banget bener-bener. Jadi gue punya sahabat, dia masih di JKT tempat kerja gue dulu. Dia tuh bener-bener seorang idol banget. Ya maksudnya kan kasarnya gini ya, gue pernah di situ, gue tahu batasan gitu kan, maksudnya walaupun dia sahabat gue pasti nggak bakal ngajak dia yang aneh-aneh dong, walaupun aneh-anehnya gue ya masih wajar lah seusia kita kan. Gue tuh bener-bener sampai saking gue takutnya harus nggak bawa si dia ini, itu gue tuh kayak aduh gue ajak dia main gak ya, gue sampai main sama si sahabat gue ini kayak cuman di rumahnya dia, cuman tiduran, makan, masak, cuman itu yang gue lakuin. Gue sebenarnya jujur aja gue agak sedih karena gue nggak bisa ngajak dia yang gue harus senang juga bareng dia. Itu gue kayak mikir banget, gue orangnya mikir Ya karena lo mikirin karir dia juga. karir gitu dia ya, juga kan? Tapi sebenarnya tuh jujur aja guys, gue tuh nggak ngapa-ngapain dia kalau boleh tahu. Bener-bener nggak ngapa-ngapain dia, jadi kalian tenang aja, tenang. Emang mereka tuh mikirnya diapain? Jadi banyak banget yang lu nggak sampai nama dia deh gitu, maksudnya kan dia masih ini, lu jangan bawa pengaruh buruk katanya gitu. Ya kan gue juga tahu maksudnya. Iya. Ya gue ngejaga banget lah, gue juga masih sayang banget sama si grup ini, yang nggak mungkin lah gue kayak jerumus yang nggak baik buat dia juga kan. Gue tahu batasan guys. Kayaknya pas kita keluar pun masih ngebawa gak sih sebenarnya? Kayak kemarin contohnya teman kita tuh bridal shower. Lucu Itu parah banget. Jadi tuh kalian tuh sebenarnya tahu gak sih konsep bridal shower tuh kayak apa gitu loh? itu cuman gue guys, maksudnya bener-bener emang gambarnya emang aneh, cuman kenapa jadi image kita buruk gitu. Sampai parah banget nih ya isi DM tuh kayak gini. Jijik banget sama circle pertemanan kalian. Terus kayak ini semua pada open BO nggak gitu? Iya, sumpah gue banyak banget yang gitu open BO. Terus lu kayak gue blok-blokin, gue mah sama gue langsung baca langsung gue auto block coy. Kadang-kadang orang tuh kayak ngelihat sisi kayak lewat aja gak sih? Nggak, mereka tuh nggak tahu intinya konsepnya. Ya namanya juga bridal shower, bride to be yang akan menjadi pengantin, which is tuh akan legal gak sih buat mereka? Bener. Ya kita kan cuman kayak merayakan doang, gitu, teman kita mau nikah nih. Tapi itu parah gitu. banget sih, parah itu. Justru kita nggak enaknya sama teman kita sendiri ya. Dia yang kayak apa tuh namanya video-videonya tuh di-share balik ya. Iya. Gue sumpah sih gue gak enak banget sama temen gue yang gitu. Tapi dia nggak apa-apa kan, maksudnya dia ngomong apa? Tapi gue waktu itu minta maaf sama dia. Gue bilang, emang Beb, gue tuh sama Manda emang fansnya kayak gini. Emang kadang-kadang ada yang rese, gue bilang. Makanya gue kadang-kadang kalau misalkan main-main tuh harus dilihat uploadnya apa. Sorry nih, gue bukannya sombong atau gimana. Jadi gue tuh gak enak banget sama dia. Gue waktu itu minta maaf banget sama dia. Maaf ya gitu. Iya sih. Soalnya sampai di repost cuy sama dia. Jadi pas dari di-uploadnya nyebelin banget ya. Nyebelin banget sih orang-orang itu. Tapi gue ngomong sih di Twitter kemarin kayak lo tuh gak usah berharap lebih lagi ke gue karena gue tuh sekarang bukan siapa-siapa. Iya, gue juga. Gue cuman ya udah wanita biasa aja gitu.
Dan gue pun juga nggak mengharapkan kalian balik lagi kayak dulu kan mungkin ya udah gue Lo harus minta, ngejar iya gue minta dukungan lo gitu. Sekarang kan gue udah ya udah nggak udah cukup gitu loh. Ya udah kalau nggak suka ya udah nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Kalau suka ya ayo gitu. Asik. Ayo kak cium Enak ayo. gitu. Terus adalah ini nih Apa? gue mau nanya ini sih sebenarnya tapi lo harus jujur. Oke. Sebenarnya mengenai golden rules, Golden rules. lo taat golden rules gak saat itu? Apanya nih? Yang mana nih? Ya, lo pacaran gak sih waktu pas masih di JKT? Aduh, agak privacy ya, Bu. Ya ngomong aja. Privacy sebenarnya itu privacy banget. Aku tuh tipe orang yang kalau misalkan punya privacy yang benar-benar mengaruhi semuanya, aku tuh bakal cuman kayak gue sama Allah yang tahu gitu. Oh jadi lo gak bakal bisa mau jawab nih? Mau sama sahabat gue deket pun gue kayak aduh, privacy guys gitu. Tapi ya sih dulu pas gue di JKT gue tuh nggak tahu dia tuh lagi deket sama siapa, dia tuh gimana nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Gue tuh baru tahu dia setelah yang deket aja waktu itu. Padahal gue juga gak tahu itu punya pacar apa enggak kan. Gue masih kayak kepo-kepoin orang aja sebenarnya. Dan gue juga nggak, dan kita juga nggak pernah yang tanya-tanya gitu nggak sih kayak karena cowok lu siapa, kayak itu menurut gue hal yang privacy, jadi nggak perlu tanya. Itu lo nggak mau jawab nih, orang-orang mau tahu lo orangnya taat nggak sih golden rules? Kayaknya lo cuman Allah dan gue aja yang tahu. Itu ngaco juga banget belum orang. tentu gue pacaran atau enggaknya. Coba banget dia nggak mau jawab guys. Hati-hati. Oke, next question. Ngobrolin masa depan ya. Aduh. Udah, tadi kan udah. Lu mau ngapain sih ke depannya? Gue Ya. untuk sekarang nih ya, gue kan kayak masih freelance model ya. Jadi gue kayak mau tahu sih, gue kan gue tuh orangnya agak pede guys. Agak Pede. Dulu tuh lo gak pede tau? Iya. Sekarang lo kenapa pede banget? Gue tahu, cuma gue nggak tahu. Itu karena pengaruh lingkungan tau. Iya sih, gue juga dulu nggak pede ngomong-ngomong banyak gitu. Sekarang tuh gue nggak tahu jadi kayak ngerotos aja terus. Bener-bener orang-orang kayak bahkan kayak ini Okta gak sih, ini Okta gak sih. Soalnya kan dulu gue pendiam banget ya maksudnya. Sekarang tuh gue banyak kayak gitu. Bahkan gue kayak harus kenalan dulu sama orang tuh gue yang mulai duluan. Gue juga bingung tuh. Sekarang kan gue kayak kerja freelance model lah. Maksudnya kan gue ketemu klien juga ya. Gue harus bisa negosiasi dong. Asik. Negosiasi kan kayak itu gue bisa-bisa aja. Kayak gue juga gak nyangka tuh gue sampai ke titik ini kayak wah gila gue bisa ngomong. Itu cukup bagus menurut gue kan. Karena gue ada di langkah step pertama. Iya. Gitu. Terus sekarang tuh gue kayak ngebantuin cowok gue ini aja sih. Oke. Dia kan lagi buka studi foto namanya Karya Karsa. Tapi Okta gue hebat sih sama lu tuh nemenin cowok lu dari nol banget sih. Soalnya gue tahu ceritanya cuy. Berarti lo fix banget nih lu nikah kan nih nanti masa depan lu nikah kan berarti kan. Aduh masih muda bu, nggak ada yang tahu kan. Lo umur berapa sih sekarang? 21, tahun ini 22. Nikahnya 23. Enggak. Oh enggak, cepetan. Bapak ada dulu. Gue 2, ya gak tau lah ya. 28. Enggak sih, gue masih belum tahu itu jodoh gue apa enggak. Tapi gue jalanin aja sekarang kayak gue sejujurnya gue masih galau-galau sekarang. Iya, galau-galau. Galau-galau ya, biasalah hubungan kan. Oke. Jadi kayak belum fix itu dia bakal jadi masa depan gue atau enggak. Ya berdoanya semoga. Semoga pastilah. Terus apa lagi? Apalagi nih? Ya apalagi lu mau ada yang gini deh tahun ini. Tahun minimal ini. lo mau mencapai apa? Gue tuh tahun ini sebenarnya mau mencapai, gue punya bisnis gitu. Bisnisnya tuh yang sebenarnya santai, tapi tuh gue bisa buat ke masa depan gue. Jadi masa depan gue nanti ya udah gue tinggal terima duit. Itu kan kayak impian gue banget sih. Iya. Soalnya gue tipikal sejujurnya gue bukan orang yang kayak kerja 24 jam enggak gitu. Gue tuh suka yang kerja sambil have fun, sambil Sama kayak gue nongkrong. berarti. Iya, kita harus kayak gitu kan. Kalau gue kita stres Stres banget. duluan. Iya, Maksudnya kita benar-benar. masih muda cuy, masih muda. Tapi kita juga jangan males-malesan. Iya, tapi emang itu goal semua orang gak sih kayak Iya pasti. lo kerja nongkrong have fun tapi lo dibayar gitu. Iya, tapi bener-bener. lo udah ngasilin sesuatu gitu. Nggak cuman yang nongkrong tapi kita kayak juga begitu deh. Kita Iya nongkrong sih. akhirnya kita Dapat pundi-pundi. Iya. Ada halal yang Iya, penting. bener. Betul. Terus ada nggak tips ke depannya buat siapapun itu, entah yang sahabat lo masih di sana atau adik-adik lo atau siapapun pokoknya.
Pertama buat sahabat gue dulu ya. Oke. Pertama buat sahabat gue yang masih di JKT sekarang, lu tuh nggak usah, kalau lu masih setia sama gue, masih mau berteman sama gue, lu nggak usah pikirin orang yang di luar sana yang mengejar lo dan gue. Yang pastinya. Dan terus semoga ya kita terus bersama-sama tanpa orang-orang itu. Maksudnya kayak kata-kata itu nggak usah dipikirin lah, yang penting lo setia aja sama gue. Terus yang kedua, sekarang tuh gue mau jadi diri gue sendiri gitu. Gue juga bakal nggak bisa ngebahagiain semua orang. Gue tuh agak fake kan, maksudnya gue tuh harus ngebahagiain, goals gue tahun ini gue harus ngebahagiain diri gue sendiri dulu, gue baru ngebahagiain orang lain. Itu sebenarnya Betul. bonus aja gitu. Enggak lah, justru itu yang penting cuy, bahagiain diri lo sendiri baru bahagiain orang lain. Tapi gue susah banget tau. Gue tuh tipe orang yang nggak enakan banget sama orang. Itu Tapi sekarang gue lagi belajar untuk nggak kayak gitu. kayak bodo amat gak sih? Iya, emang Iya, gue susah banget semakin nanti dah lu semakin gede, semakin tua lu semakin mikir kayak diri lu sendiri pokoknya yang harus bahagia, bukan orang lain. Karena Iya sih. menyedihkan cuy ngebahagiain orang lain tuh. Kadang-kadang kita udah ngebahagiain orang lain gak ngebahagiain. Karena iya betul banget. Tapi ya gimana ya, gue bener-bener masih gak enak banget sih. Masih butuh belajar banget sih. Iya, gue juga lagi belajar sekarang. Terus apa lagi? Udah sih itu aja. Tips itu aja. Gue sama dia semoga selalu berteman guys. Amin guys. Tapi jangan kenalin. Ini Apa nih? Jangan ngenalin pacar lo ke temen lo. Kenapa guys? Jangan. Pokoknya jangan. Takut. Takut Sekarang apa? tuh orang, temen tuh gak ada yang tahu cuy. Iya gak sih? Iya. Kayak misalkan cowok gue kenalin ke lo, gak ada yang tahu ya Lah, kan misalkan. berpengalaman. Lo gak usah kasih tau gue udah berpengalaman. Oh, lu berpengalaman. Aduh. Tapi ya udahlah. Tapi malah dapat yang lebih cuy. Iya, benar-benar lo sih hebat banget. Iya nggak sih? Tapi bakal dapet yang lebih gitu kan. Iya, gue percaya kita dikecewain seorang, kita akan mendapatkan dari teman-teman kecewa kita itu. pun juga banyak ya, Iya, kayak banyak. pacaran lama sampai bertahun-tahun, tapi dapet orang yang lebih banget, itu langsung kayak Iya. anjir, langsung Karena something happen tuh gak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Bener-bener sih, Nggak sih? rezeki kita tuh nggak ada yang tahu. Bener. Kita berusaha. Aduh, oke Mbak Okta. Terima kasih sudah datang di podcast Ngaco. Apa sih Ngaco? Ngaco, ngobrol Anda. Ini Lu kebiasaan ngomong ya? tapi bener-bener mama ngaco, ngobrolan ala Indopos. Apa sih, orang gak ada? Lu baca dulu ya, bener dong. Ngaco, ngobrol ala Indopos kok. Ah. Indopos kok, guys. Apa coba ngomong dong? Ngaco. Ngaco, ngobrol ala Indopos kok. Thank you for watching guys. Jangan lupa Comment, like, subscribe. Bye-bye. bye.